bukan yang lain. Ini kita ambilkan hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a Fatimah. Jadi bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini informasi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi, salah satu dari istri Nabi. Menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Fatimah, memanggil Fatimah amal fathi pada waktu tahun Futu Mekah. Amal fathi adalah tahun Futu Mekah. Fanajaha, lalu kemudian Nabi membisikkan kepadanya sesuatu. Fabakat, maka kemudian Fatimah Zahra menangis. Summa haddatsaha, kemudian dia membicarakan sesuatu. Fadahikat, lalu kemudian Fatimah menangis, tersenyum. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku pun menanyakan kepada Fatimah Zahra an bukaiha, tentang kenapa dia menangis, wadahikiha, dan kenapa dia tersenyum. Qalat, lalu kemudian Fatimah Zahra menjawab, akhbarani, Nabi mengabarkan kepadaku, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasulullah mengabarkan kepadaku, annahu, bahwasanya dia yamutu, sebentar lagi akan meninggal dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa hal yang sangat privasi itu meninggal hanya disampaikan kepada Fatimah, bukan kepada yang lain. Ini adalah kesaksian daripada Ummu Salamah. Di hadis-hadis yang lain juga adalah kesaksian daripada Aisyah, bahwa juga menyaksikan bagaimana Nabi memanggil secara khusus Fatimah, lalu membisikkan sesuatu pada kupingnya, lalu kemudian Fatimah menangis, kemudian membisikkan lagi kepada kuping yang lain, lalu kemudian dia tertawa. Baik Ummu Salamah ataupun Aisyah juga menanyakan ini kepada Fatimah setelah Nabi wafat. Dan kita lihat jawabannya di sini hampir sama. Kalau Ummu Salamah mengabarkan bahwa menangis karena dia mengatakan sebentar lagi Nabi yamutu, akan meninggal dunia. Fabaka itu maka aku pun menangis. Summa akhbarani, kemudian dia mengabarkan lagi kepadaku, anni, bahwa sungguhnya aku ini sayyidatun ahlil jannah. Dia mengabarkan kepadaku bahwa saya ini adalah sayyidatu, penghulu, nisa, wanita-wanita ahlil jannah, ahli surga. Jadi aku adalah penghulu sayyidatu nisa ahlil jannah. Illa Maryam, kecuali Maryam, maksudnya bahwa selain daripada Maryam. Illa Maryam, selain daripada Maryam. Illa Maryam bintu Imrana. Pada itu, maka setelah itu aku kemudian tertawa. Jadi berdasarkan riwayat ini, Nabi mengabarkan kepada Fatimah bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal, lalu kemudian mengabarkan bahwa Fatimah adalah merupakan penghulu para wanita ahli surga. Apa artinya? Tidak akan ada orang, terutama wanita, yang akan bisa mencium bau surga tanpa melalui Fatimah Zahra. Karena kata-kata penghulu itu kan berarti bahwa pemilik otoritas, pemilik kekuasaan, pemilik kunci untuk masuk ke dalam surga. Ini kita kutipkan dari hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 3828. Nah, jadi dari hadis pertama tadi kita bisa lihat bahwa Nabi itu sama dengan dirinya Fatimah. Yang paling tahu kalau dia meninggal adalah Nabi. Dan yang paling pertama dia sampaikan juga adalah Nabi. Fatimah. Jadi Fatimah adalah diri Nabi. Begitu juga Nabi diberitakan bahwa Fatimah adalah penghulu wanita ahli surga. Maka dia pun menyampaikan itu kepada Fatimah Zahra. Itulah sebabnya kita temukan hadis dalam Bukhari ini. Kaitannya tadi hadis di atas, kita temukan hadis Bukhari nomor 3483. Ini adalah an al-Miswar ibni Makhrama
radhiyallahu anhu dari Miswar bin Makhramah. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, Fatimah itu bid'atu minni. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Ingat, ini adalah hadis Imam Bukhari. Dalam strata hadis yang dipakai oleh masyarakat secara keseluruhan, Bukhari itu dianggap hadis yang paling sahih. Bahkan hadisnya disebut dengan Sahih Bukhari. Dan ini kita temukan kata-kata Fatimah ini dari Nabi. Dikutipkan dari Nabi bersabda, Fatimah itu bid'atu minni. Fatimah itu adalah bagian daripadaku. Karena bagian daripadaku, faman agdabani, faman agdabaha agdabani. Karena Fatimah adalah merupakan bagian dari diriku, maka faman agdabah, siapa yang membuatnya marah, agdabani, maka juga akan membuatku marah. Ya. Jadi kan bagian. Kata bagian itu artinya apa? Serasa, jiwa di sini. Sekaligus ini menjelaskan kepada kita apa makna daripada cinta. Jadi cinta itu bukan hanya klaim, cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata, ucapan, cinta bukan hanya opini dan narasi, cinta itu harus berangkat dari rasa yang paling dalam, yaitu jiwa, yaitu serasa dengan yang kita cintai. Seperti tadi, Nabi adalah bagian, Fatimah adalah bagian dari Nabi. Artinya cinta Nabi kepada Fatimah sebagaimana cinta Fatimah kepada Nabi. Maka kalau Nabi bersedih tadi mau meninggal, ya Fatimah ikut menangis. Ya, begitu juga kalau Fatimah itu berbahagia, Nabi juga berbahagia. Fatimah juga berbahagia atas kebahagiaan Nabi. Jadi ini disebut dengan cinta. Tidak ada tanda cinta kalau tidak sama rasa. Makanya kata-kata ini penting, yaitu Fatimah bid'atu minni, faman agdabaha agdabani. Siapa yang membuatnya marah, membuatku marah. Siapa yang membuatnya marah, maka juga membuatku marah. Kita lanjut lagi pada hadis berikutnya. Ini kita sudah masuk, itu tadi adalah Fatimah kaitannya dengan Nabi. Sekarang kita bicara tentang dua putra Fatimah, yaitu Hasan dan Hussein. Nanti secara spesifik lagi kita bicara tentang Al-Husain. Ini adalah hadis dari Aqil nih. Jadi Muhammad bin Aqil an Muhammad bin Ali an Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah dari anak-anak Ali. Karena kita lihat di sini adalah Muhammad bin Aqil an dari Muhammad bin Ali an Ali radhiyallahu anhu qala berkata. Jadi dikutip dari Ali radhiyallahu anhu berkata qala lama wulida al-Hasanu, tatkala Al-Hasan itu dilahirkan, samahu dia Ali memberinya nama Hamzah. Jadi pada saat Ali lahir, pada saat Al-Hasan lahir, itu oleh bapaknya, ayahnya Ali diberi nama Hamzah, samahu Hamzah. Falamma ulida Al-Husain, maka lalu kemudian tatkala Al-Husain lahir, samahu bi'ammihi, dia memberinya nama dengan pamannya, yaitu Ja'far. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Ali, Pada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, kata Ali ini. Faqala, lalu Nabi berkata kepada Ali tadi yang memanggilnya, Inni umirtu an ugayyiras mahadaini. Saya diperintahkan untuk mengganti nama kedua anak ini. Jadi saya diperintahkan untuk mengganti dua anak ini. Jadi sampai Al-Husain lahir, ya tadi masih namanya Hasan, belum Hasan, karena kan sudah disebutkan dua ini. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ini umirtu, sungguhnya saya diperintahkan oleh Allah an ugayyira, untuk mengubah isma hadaini, dua nama anak ini. Faqultu, maka Ali berkata, qultu itu saya berkata, Ali di sini berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ali mengatakan, ya Allah dan Rasulnya yang lebih.
Fasammahuma, lalu kemudian Nabi memberi nama keduanya Hasanan wa Husaina. Jadi Hasan dan Husain itu adalah pemberian dari Nabi berdasarkan wahyu. Jadi nama aslinya mereka itu dari ayahnya bukan Hasan dan Husain, tapi namanya adalah Hamzah dan Ja'far. Namanya Hasan adalah Hamzah, pamannya Nabi juga. Kemudian namanya Husain adalah Ja'far, pamannya Nabi juga. Tapi oleh Nabi kemudian diganti menjadi Hasan dan Husain. Atas perintah, karena ada kata-kata umir itu saya diperintahkan. An ugayyira, untuk mengganti isma hadain. Jadi menunjukkan bahwa pemberian nama Hasan dan Husain itu adalah pemberian Allah. Dan tidak mungkin Allah meminta Nabi mengganti namanya menjadi Hasan dan Husain kalau tidak ada hakikat, substansi di sana. Hasan Husain ini adalah dua nama sebetulnya sama. Dalam tradisi Arab atau bahasa Arab, kalau nama itu biasa dikasih di apa namanya dikecilkan namanya Sugair. Seperti misalnya Abed Abdullah, yang adiknya nanti dikasih nama Ubaidullah. Ya. Zahir dikasih nanti nama anaknya Zuhair. Ya gitu. Jadi yang kedua nanti Zuhair. Tapi sebetulnya secara bahasa sama. Maka itu Hasan. Hasan yang kedua namanya Husain. Jadi namanya Husain Sugair, kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa Husain itu adalah Hasan kecil. Gitu. Jadi Husain itu adalah Hasan kecil dan Hasan itu adalah Husain besar. Nah begitu dalam bahasa Arab. Jadi boleh bisa dikatakan Hasan Husain sama-sama Hasan. Dan Hasan ini kalau kita kasih tak marbuta, kemudian menjadi bagian daripada doa sapu jagat kita. Kita mengenal istilah sapu jagat, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba kita hilangkan marbutannya, maka menjadi Hasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan Nabi memberikan pesan dari Allah bahwa untuk mencapai derajat fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ini harus kita mencintai keduanya. Ini kita ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad. Ini ada nomornya 1299. Kemudian ini adalah hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi mencintai Hasan dan Husain. Jadi sini ya. Jadi ini adalah dari An Abdullah bin Syaddad an abihi, dari Abdullah bin Syaddad dari bapaknya berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatail isya. Rasulullah keluar kepada kami, maksudnya di masjid, jadi mereka berkumpul di masjid. Lalu Nabi keluar kepada kami, ini kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda, di salah satu salatail isya, di salah satu dari dua salat isya. Ingat dalam hadis-hadis sering disebut bahwa tidak disebut maghrib tapi isya pertama dan isya kedua. Maka disebutkan di sini salatail isya, salah satu dari dua salat isya. Jadi ada isya pertama maghrib, isya kedua adalah isya, seperti itu. Wa huwa hamilun hasanan au husaina, dan dia membawa bersamanya, hamil itu membawa, menggendong bersamanya Hasan atau Husain. Hasan atau Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al-Husain di depan. Jadi fataqaddama, meletakkan. Fawada'ahu, lalu kemudian mendudukkan. Jadi summa kemudian kabbara lis-shalah. Kemudian Nabi takbir untuk salat. Jadi simpan di sampingnya Al-Husain atau Al-Hasan, lalu kemudian Nabi bertakbir. Summa kabbara lis-shalat, kemudian takbir untuk salat. Wasalli, lalu kemudian dia salat. Nabi salat. Fasajada baina zahranai salatihi sajadatan atau alaha. Lalu kemudian di salah satu sujudnya Nabi kemudian sujud sangat panjang, sajadah atau alaha, panjang sekali. Jadi di salah satu sujudnya itu dia sujud panjang sekali. Ya. Kita kan kalau ke bawah kan sujudnya 2 kali. Setiap rakaat itu sujud 2 kali.
Maka di salah satu sujudnya Nabi itu sujudnya panjang sekali. Ya. Atalaha. Qala Abi berkata bapakku dari periwayat tadi, perawi tadi, yaitu Ibnu Syaddad, mengatakan bahwa ya saya berkata, karena lama, para turasi. Lalu kemudian kepalaku kuangkat. Aku mengangkat kepalaku. Wa idza sabiyu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika aku mengangkat kepala, ternyata kulihat anak itu, as-sabi itu anak kecil itu, ala zahri berada di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajida, sementara Nabi dalam keadaan sujud. Jadi Nabi dalam keadaan sujud, anak itu di atas punggung Nabi sementara memimpin salat ini. Ya, menjadi imam salat. Faraja tuh, maka kemudian bapak tadi mengatakan saya kembali ila sujudi, sujud lagi karena bangkit mendahului Nabi tadi karena kok lama sekali. Ternyata ada anak di atas punggung Nabi. Berarti Nabi belum selesai sujudnya, aku pun sujud lagi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, maka tatkala selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, qala an-nasu, orang-orang pada bertanya. Qala an-nasu artinya orang-orang pada bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadata baina zahranai salatika sajadatan atal taha. Kamu di salah satu sujudmu tadi, atal taha, kamu memperpanjang sujudmu. Hatta zananna, sampai kami mengira annahu, bahwasanya qad hadasa amrun au annahu, telah ada sesuatu, ada kejadian, au annahu yuha ilaika, atau kami berpikir boleh jadi kamu sedang menerima wahyu. Karena panjang kami berpikir ini adalah sesuatu yang terjadi atau kamu menerima wahyu. Qala, lalu Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun, semuanya itu tidak benar. Kullu dzalika, semuanya itu, lam yakun, tidak seperti itu adanya. Walakin, akan tetapi, ibni, anakku, putraku ini, irtahalani, menunggangi aku. Ya. Fakaretu an uajjilahu, maka aku tidak sampai hati untuk membuatnya turun lebih cepat. Biarkanlah dia merasa bahagia dengan keadaannya itu. Maka itu tuh aku tidak suka, aku segan an uajjilahu, untuk membuat dia lebih cepat turun kalau aku berdiri. Hatta yaqdiya hajatahu. Ya. Hatta yaqdiya hajatahu, sampai hajatnya sudah tertunaikan. Ya, saya tidak sampai hati untuk turun sampai hajat mereka selesai, maksudnya sampai ya dia puas, kalau bahasa kita sampai dia puas. Nanti anak itu turun baru Nabi bangkit. Kan ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada cucunya. Ya. Kita tahu bahwa salat itu kan adalah tiangnya agama, salat Imaduddin. Tapi kita lihat di sini, ketika Nabi ditunggangi oleh cucunya, dia tidak bangkit dari sujudnya sampai cucunya sendiri yang turun dari punggungnya. Artinya untuk sekedar menyakiti hati anak seperti itu pun Nabi tidak rela. Bagaimana perasaan Nabi ketika menyaksikan nanti cucunya dibunuh dengan cara sadis. Ini bukan menyangkut masalah cucu saja, tapi ini menyangkut masalah keberlanjutan agama samawi sebetulnya. Ini kita angkatkan dari hadis riwayat Imam Nasai nomor 1129. Ini kita ambil lagi dari hadis Imam Bukhari nomor 1979. Ya. Jadi sini kita ambilkan dari ini Abu Hurairah sendiri menyampaikan ini. Ya. An Abi Hurairah ad-Dausi radhiyallahu anhu qal. Abu Hurairah menceritakan, berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di suatu hari. La yukallimuni, ketika dia keluar tidak berbicara kepadaku, wala ukallimu, dan aku pun tidak berbicara kepadanya.
hatta ata suqa Bani Qainuqa. Sampai kemudian dia datang kepada pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini salah satu banu yang besar di Madinah. Kemudian Nabi datang di sana, ada pasarnya. Kemudian sepulang dari sana, fajalasa bifina'i baiti Fatimah. Setelah pulang dari pasar Banu Qainuqa, Nabi tidak langsung kembali ke rumahnya sendiri, tapi dia langsung ke rumahnya Fatimah. Dia duduk di depan, beranda depan. Fajalasa bifina'i baiti Fatimah. Dia duduk di beranda Fatimah, rumah Fatimah. Faqala, lalu kemudian berkata dengan setengah bersuara agak besar, memanggil ke dalam, atammaluka, mana anak kecil itu, mana anak kecil itu. Berarti dia datang ke sana untuk menjumpai cucunya. Mana anak kecil itu, mana anak kecil itu. Fahabasatu syai'a, lalu kemudian tidak langsung datang, tertahan. Pada nanti kata perawi hadis ini, saya berpikir, saya menyangka, annaha bahwasanya tulbisuhu sikhaba. Tidak langsung keluar karena biasanya kalau Al-Husain atau Al-Hasan menjumpai kakeknya Nabi, biasanya pakai semacam ikat lem ini. Jadi seperti itu. Autugasilu, atau saya berpikir mungkin Fatimah sedang memandikannya. Setelah itu faja'a syastaddu, kemudian dia datang dalam keadaan tergesa-gesa. Setelah semuanya selesai, maka Fatimah datang bersama dengan dua anak ini, yastaddu dalam keadaan tergesa-gesa. Hatta sampai kepada Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Anakahu, langsung memeluknya, waqabbalahu, dan menciumnya. Waqala, dan berkata. Inilah doanya Nabi yang harus kita camkan. Karena ini adalah lagi-lagi Imam Bukhari. Dalam tradisi, dalam struktur hadis ini yang paling tinggi. Ya, di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di kalangan Ahlus Sunnah, hadis yang paling tinggi stratanya adalah Bukhari. Dan ini adalah di Bukhari nih. Ini dia berikan di nomor 909. Apa kata Nabi di sana sambil memeluk dan mencium anak itu? Qala, dia berkata, kata ini berdoa sebetulnya karena Allahumma di sini. Sambil berdoa. Jadi kita artikan Nabi memeluk dan mencium anak itu sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ahbibhu, cintailah dia, wahibba, dan cintai juga man yuhibbu, siapa saja mencintai. Ini adalah dia berikan di dalam Sahih Bukhari. Nabi berdoa, ya Allah, cintailah dia Al-Husain ini, dan cintai juga siapa yang mencintainya. Kata-kata cinta tadi kita sudah sampaikan di atas, kesamaan rasa. Cinta itu bukan ucapan, tapi rasa. Bukan cinta kalau di lisan. Cinta itu adalah perasaan. Jadi selalu kita mengatakan rasa cinta. Bukan kata cinta, tapi rasa cinta. Jadi cinta itu adalah di jiwa. Apa artinya di jiwa, di rasa? Yang namanya cinta, samaan perasaan antara yang mencinta dan dicinta. Kalau yang dicinta itu menderita, yang mencinta ikut menderita. Kalau yang dicinta itu berbahagia, yang mencinta ikut berbahagia. Itu namanya cinta. Kalau yang dicinta itu menderita, tapi yang mencinta tidak ikut menderita, itu bukan cinta. Itu adalah kata-kata cinta. Jadi kita camkan ini doa Nabi, Allahumma ahbibahu wa ahibba man yuhibbu. Untuk menunjukkan nanti bahwa kita pun juga menyambut kata-kata Nabi. Apa buktinya kita mencintai Al-Husain nantinya? Karena kita tidak bisa dicintai oleh Allah kalau tidak mencintainya. Kan di sini katakan, Allahumma ya Allah, ahbibu, cintailah dia. Dan cintailah orang mencintainya. Kan berarti untuk dicintai Allah harus mencintai Al-Husain. Tidak ada cara lain. Ya, ini sama dengan surat Al-Imran ayat 31 ketika Allah berfirman, di situ dikatakan bahwa apa itu? In kuntum, ya qul in kuntum tuhibbunallah, surat Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, tidak bisa langsung, harus fattabi'uni, ikut kepada saya, ittiba kepada saya. Dan ittibanya kita kepada Nabi bukan hanya dalam salat, tetapi dalam cintanya kepada cucunya juga, seperti dalam ayat ini, dalam hadis ini. Allahumma ahbibhu wa ahibba man yuhibbuhu.
Ini adalah Imam Ahmad ya. Ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita tahu Abu Sa'id Al-Khudri juga dalam tradisi periwayatan hadis termasuk perawi hadis yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata-katanya? Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah sayyida, dua penghulu syabab, pemuda ahli sorga. Jadi kalau ibunya tadi, masih ingat tadi hadis di atas, ibunya dikatakan, ibunya Fatimah itu adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dia adalah penghulu wanita ahli sorga. Sedangkan putra-putrinya Hasan dan Husain, sayyida syababi ahlil jannah. Ini yang nanti disampaikan oleh Umar bin Sa'ad ketika menolak untuk pertama kalinya memimpin perang untuk melawan Al-Husain. Dia katakan, siapa yang berani melawan Al-Husain sementara dia disebut sebagai Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Dia adalah penghulu pemuda nanti di sorga. Tapi ketika diancam akan dicopot ataukah dipecat dari jabatannya, pangkatnya sebagai wali kota diraih, maka baru dia memimpin pasukan. Karena takut kehilangan pendapatannya, pangkat dan jabatannya. Karena dia mengingat hadis ini. Ini adalah kita lihat hadis berikutnya dari Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 140. Ini dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabbal hasana wal husaina faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Saya kira redaksinya jelas sekali, tidak ada penafsiran lain. Artinya bahasa ini jelas, terang. Nabi bersabda, man ahabbal hasana, siapa mencintai Al-Hasan wal Husaina dan Husain, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku. Ya, jadi kalau dia mencintai Hasan Husain, dia mencintai aku. Nah, sedangkan tadi dalam surat Al-Imran ayat 31 dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian ingin mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, tidak ada cara kecuali fattabi'uni, harus ikut kepadaku. Setelah ikut kepadaku baru yuhibbukumullah. Ikut kepada apa dalam kaitannya Nabi, terutama dengan ini. Ya, karena dikatakan man ahabbal Hasan wal Husaina faqad ahabbani. Siapa mencintai Hasan dan Husain, maka sungguh itu menunjukkan cintanya kepada aku. Waman abghadahuma, dan siapa yang membuat marah keduanya, faqad abghadani, sungguh membuat marah juga aku. Bayangkan jika sekalian membuat marah saja Al-Hasan Husain, membuat marah Nabi. Bagaimana pula kalau sampai pada tingkat memenggal leher Al-Husain. Ini semua hadis-hadis yang kita angkat, semuanya dari hadis-hadis yang dipakai di masyarakat. Ini adalah dari Kutubut Tis'ah, 9 kitab yang terkenal itu. Jadi ini bukan dari hadis-hadis kalangan orang Syiah. Ini kita ambil lagi hadis riwayat Imam Ahmad nomor 543. Jadi ini adalah ini adalah dari hadis Musa bin Ja'far. Jadi kita baca dari atas. Haddatsana Abdullah. Haddatsani Nasr bin Ali Al-Azdi. Akhbarani Ali bin Ja'far. Jadi Ali bin Ja'far ibnu Muhammad. Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Kalau Ali bin Husain berarti Ali Zainal Abidin. Jadi Muhammad bin Ali bin Al-Husain ibni Ali alaihissalam radhiyallahu anhu. Jadi di sini Muhammad di sini adalah
Muhammad Al-Baqir. Karena kan Muhammad bin Ali ibni Al-Hasan Al-Husain. Seperti Muhammad bin Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain. Imam Husain adalah bin Ali. Dan ini dia berikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Haddatsani, jadi mengatakan kepada saya itu Muhammad bin Ali bin Al-Husain ibni Ali mengatakan kepada aku, akhi, saudaraku Musa bin Ja'far. Nah, Musa bin Ja'far. Berarti maksudnya Imam Musa Kadzim. Musa Kadzim kan bin Ja'far. Akhi Musa bin Ja'far, saudaraku Musa bin Ja'far, an abihi yang mengambil dari ayahnya, yaitu Ja'far bin Muhammad, Imam Ja'far, an abihi dari bapaknya, berarti dari Imam Muhammad Al-Baqir. Ya. An Ali bin Husain, berarti dari Imam Ali Zainal Abidin, radhiyallahu anhu. An abihi dari bapaknya kan berarti dari Imam Husain. An jaddi dari kakeknya berarti Rasulullah. Jadi ini alurnya jelas ini hadis ini. Dan ini dikutipkan oleh Imam Ahmad. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi Hasani wa Husaini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Faqala, lalu kemudian berkata, jadi berdasarkan laporan ini Rasulullah memegang tangan Imam Al-Hasan dan Al-Husain masih kecil ini, lalu kemudian berkata, faqala, man ahabbani, siapa mencintai aku, wa habba hadaini, dan mencintai dua anak ini, wa abahuma, dan ayah keduanya. Siapa ayah keduanya? Imam Ali. Wa ummahuma, dan ibu dari keduanya Fatimah Zahra. Jadi ulangi lagi, siapa mencintai aku dan mencintai dua anak ini Hasan dan Husain, dan mencintai ayah keduanya, bapak keduanya itu Ali, dan mencintai ibu keduanya itu Fatimah, kana ma'i, maka dia akan bersamaku, fi darajati, dalam derajatku, kedudukanku sebagai nabi, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini Nabi menjanjikan seperti ini. Ya, ini dia berikan di dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad nomor 523. Jadi siapa yang mencintai aku dan mencintai kedua anak ini, mencintai juga bapaknya, ayahnya, mencintai juga ibunya yaitu Fatimah, maka orang yang mencintai mereka itu adalah bersamaku nanti dalam derajatku di yaumil akhir, yaumul qiyamah. Bersamaku dalam derajatku itu derajat kenabian. Kalau disebutkan bersamaku di telaga Haud. Ini dia berikan. Ini kita ambilkan lagi hadis ini dari Imam Ahmad juga 25.386. Lagi-lagi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata. Jadi Ummu Salamah berkata. Qalat ini berarti Ummu Salamah berkata karena ini perempuan. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, berada di rumahku. Maksudnya di rumahnya Ummu Salamah. Iz qalat al-khadim, ketika seorang pelayan berkata. Jadi pelayan menyampaikan kepada Nabi yang berada di rumahnya Ummu Salamah. Apa kata si pelayan itu? Ya, inna aliyan wa fatimata bisuddah, bahwa Ali dan Fatimah ada di luar. Suddah itu tempat duduk. Di tempat duduk. Lagi ada di ruang tamu lah kalau bahasa kita. Lagi ada di ruang tamu Ali dan Fatimah. Qala qumi, maka kemudian Nabi berkata kepada istrinya yaitu Ummu Salamah. Ingat, jadi begitu mendapatkan informasi bahwa Ali dan Fatimah ada di luar, mau masuk rumah, maka yang pertama dilakukan Nabi adalah berkata kepada Ummu Salamah, qumi, berdirilah. Suruh berdiri menyambut Ali dan Fatimah. Qumi, berdirilah. An ahli baiti, untuk menyambut ahli baitku. Jadi qumi an ahli baiti, berdirilah menyambut ahli baitku. Qalat, maka kemudian Ummu Salamah berkata, faqumtu, maka aku pun berdiri. Fatanahaitu
fi nahiyatil baiti qariban. Maka aku pun menyingkir untuk beri tempat kepada mereka berdua masuk. Aku menyingkir di sisi pintu nih. Fatanahaitu, maka aku pun menyingkir fi nahiyatil bait, di pojok rumah, ya. Qariban, dekat dari pintu tadi masuk. Maka setelah aku menyingkir, fadakhala Aliun wa Fatimah. Lalu kemudian Ali dan Fatimah itu masuk. Wa ma'hum, dan ternyata bersama mereka, bersama keduanya, Al-Hasan wal Husainu. Ada juga Hasan dan Husain. Ya. Sabiyani Sagirani. Waktu itu keduanya masih kecil sekali. Sabiyani Sagirani. Anak masih kecil. Fa'akhadha Sabiyaini. Lalu kemudian Nabi mengambil dua anak kecil itu. Jadi fa'akhadha as-sabiyaini. Nabi mengambil dua anak kecil itu. Faqabbalahuma. Lalu kemudian mencium keduanya. Wa wada'ahuma. Lalu kemudian mendudukkan, meletakkan keduanya fi hijrihi, di pangkuannya. Dia meletakkan di pangkuannya. Wa tanaka Aliyan wa Fatimata. Lalu kemudian merangkul Ali dan Fatimah. Jadi dua cucunya tadi didudukkan di atas pahanya. Lalu kemudian Ali dan Fatimah dipeluk, ya, dirangkul. Ya, jadi wa tanaka Aliyan wa Fatimata. Tsumma, kemudian agdapa alaihima biburdatilahu. Lalu kemudian Nabi menutupkan kepada keduanya, yaitu Ali dan Fatimah, biburdati, dengan kainnya, ya, dengan kain. Burda di tempat lain disebut dengan kisah, burda atau kisah. Nah, setelah Nabi melilitkan atau menutupkan kain ke Fatimah dan Ali, qala, Nabi berkata, bersabda, Allahumma, ya Allah, ilaika la ilan nar ana wa ahlu baiti. Kita terjemahkan dari belakang. Saya dan ahli baitku menuju kepadamu ya Allah, dan bukan kepada neraka. La ilaika, kepadamu ya Allah. La ilan nar, bukan kepada neraka. Anak saya dan ahli baitku perginya. Jadi siapa saya ingin pergi ke sorga atau kepada Allah, ya tidak harus bersama dengan Nabi dan keluarganya. Jelas sekali. Kalau tidak bersamanya berarti ilanar, karena dikatakan di sini. Allahumma ya Allah ilaika la ilanar. Ya Allah, kepadamu lah aku pergi, bukan ke neraka, saya dan ahlu baitku. Dengan menyebut tadi 4 orang ini. Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Qalat, lalu kemudian Ummu Salamah berkata, faqultu ya Rasulullah, wa ana. Maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa anak, bagaimana dengan saya? Faqala, lalu Nabi berkata, wa anti, kamu juga akan bersamaku, tetapi tidak masuk dalam ahlul bait ini. Jadi saya kira jelas hadisnya. Jadi saya kira jelas ya. Jadi ini adalah hadis yang cukup panjang lagi, kita sampaikan dari sini. Hadatsana Muhammad, hadatsana Al-Auza'i an Shaddad Abi Ammar qala. Jadi Abu Ammar berkata, dakhaltu ala Wasilah bin Al-Asqa. Saya masuk menjumpai Wasilah ibni Al-Asqa wa indahu qaumun, dan di sekitarnya ada satu kaum, satu kelompok orang, fadzakaru Aliyan, lalu kemudian mereka menyebut-nyebut nama Ali. Fadzakaru Aliyan. Ini lagi-lagi hadisnya Imam Ahmad Bani. Fadzakaru Aliyan, mereka menyebut-nyebut nama Ali. Falamma qamu, maka kemudian tatkala mereka berdiri, qala li, berkata kepadaku, ala, ketahuilah, ukhbiruka bima ra'aitu min Rasulillah. Ya, camkanlah, saya akan mengabarkan kepadamu tentang apa yang kulihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, aku berkata, mereka berkata kepada saya, maukah kamu saya beritakan tentang apa yang kulihat berkenaan dengan Rasulullah? Rai mengatakan, qultu, ini bala, benar, silakan. Mau tentunya.
Qala berkatalah dia, ataitu Fatimata. Aku mendatangi Fatimah radhiyallahu taala anha. Aku mendatang menjumpai Fatimah, as'alahu, as'alaha maksudnya. Saya bertanya kepadanya an Ali, tentang Ali. Dan maksudnya saya menanyakan di mana Ali. Karena saya datang menjumpai Fatimah di rumahnya dan dari Ali bertanya, ya, an Ali, tentang Ali di mana? Qalat, Fatimah menjawab, tawajjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali pergi ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu intaziruhu. Maka aku pun duduk sambil menunggu kedatangannya. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun wa Hasanun wa Husainun radhiyallahu taala anhu. Saya menunggu sampai kemudian datanglah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fajalastu intaziruhu hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu, dan bersamanya Ali, ada Ali. Wa Hasanun, dan Hasan. Wa Husainun, dan Husain. Ya, jadi Rasulullah datang bersama dengan Ali, bersama dengan Al Hasan dan Al Husain. Akhizun kull wahidin minhuma. Masing-masing mereka memegang tangan keduanya. Jadi apa namanya, Ali memegang tangannya Al Hasan, ataukah Nabi memegang tangannya Al Hasan dan Ali memegang tangannya Al Husain. Biadihi. Hatta dakhala, kemudian dia sampai dia masuk. Fa'adna Aliyan wa Fatimata. Lalu kemudian mendekati Fatimah mendekati Ali. Jadi keduanya berdekatan. Fa'ajlasahuma baina yadai. Lalu kemudian Nabi mendudukkan keduanya di antara keduanya, yaitu Al Hasan dan Husain. Wa ajlasa Hasanan wa Husaina, dan juga mendudukkan Hasan dan Husain. Jadi Nabi datang karena tadi Fatimah sudah ada di rumah itu, dikumpulkan, kemudian dipanggil juga Hasan dan Husain, didudukkan juga di sana, kullu minhuma, masing-masing dari mereka, ala fakhidhihi summa laffa alaihim saubahu. Kemudian Nabi menyelimutkan kainnya. Jadi laffa alaihi saubahu, saub itu kainnya. Aukala kisah, ataukah kisah, ini menggunakan kata kisah di sini. Jadi di sini menggunakan kata-kata kisah ini, kisah ya. Ini menggunakan kata-kata kisah. Aukala kisah. Summa, kemudian setelah Nabi menyelimuti keempat-tempatnya dengan selimut atau kisah, summa tala hadhil ayat, kemudian dia membaca ayat ini. Jadi Nabi membaca ayat ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini surat 33 ayat 33. Hanya saja Allah berkehendak liyudhiba ankum, untuk menghilangkan dari kalian ar-rijsa, yaitu rijs, yaitu kotoran, ahlal bait wahlul bait, wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian tathira, dengan suci-sucinya. Waqala, lalu kemudian berkata, Allahumma, ini dia berikan oleh Imam Ahmad ya. Jadi setelah menyelimutkan tadi kisah kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu membaca ayat innama yuridullah tadi, lalu setelah itu Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah, haulai, mereka inilah, ahlu baiti, ahli baitku, wa ahlu baiti ahaqu, dan ahli baitkulah yang berhak. Yang berhak apa? Yang berhak melanjutkan ajaran agama ini. Wa ahlu baiti ahaqu, yang paling berhak. Dia berikan oleh hadis Imam Ahmad nomor 16.374. Jadi jelas sekali. Ini juga masih dari hadis Imam Ahmad nomor 13.293. Jadi haddatsana Abu
hadatsana Abdus Samad Ibnu Hasan qala akhbarana Umarah yakni Ibna Zadana an Sabitin an Anas dari Anas. Qala berkata, jadi ini informasi dari Anas. Anas itu berarti Anas bin Malik. Qala berkata, istazana malakun al-matar, malakul matar. Malaikat hujan meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi. Ayatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat matar itu hujan, meminta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'uzina, maka dia pun diizinkan lahu padanya. Setelah Nabi mengizinkan malaikat maut menjumpainya, faqala li Ummi Salamah, lalu kemudian Nabi berkata kepada Ummu Salamah. Faqala li Ummi Salamah, lalu kemudian berkata kepada Ummu Salamah, Ifazi alainal baba, wahai Ummu Salamah, ifazi, jagalah pintu. La yadkhul ahadun, supaya jangan ada orang yang masuk. Faja'al Husain, tiba-tiba datang Husain. Faja'al Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang Husain. Fawasaba, dan dia meloncat. Jadi sebelum sebelum ditutup pintu dia meloncat masuk. Fawasaba hatta dakhala, sampai dia bisa masuk. Fajala yas'adu alaya mankibin Nabi. Dia masuk lalu meloncat. Fajala yas'adu, dia meloncat ala mankibin Nabi, di atas pundak Nabi. Jadi Al-Husain masuk, lari, melewati Ummu Salamah tadi, lalu kemudian loncat naik di atas pundak kakeknya, datuknya, itu Nabi. Ya. Ala mankibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahul malak, begitu melihat riangnya anak ini kepada kakeknya, maka malaikat itu berkata, faqala lahul malak, malaikat itu berkata kepadanya, Atuhibbu, wahai Rasulullah, apakah kau mencintai anak ini, anak cucumu ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, na'am. Ya, siapa saja kakek pasti tanya, na'am. Apakah kau mencintai anak ini? Nabi mengatakan, na'am. Qala, lalu kemudian malaikat mengatakan, fa inna ummataka taqtuluhu. Tapi sayangnya umatmu akan membunuhnya. Jadi sudah disampaikan dalam ayat. Fa inna ummataka taqtulu, tapi sayangnya sesungguhnya umatmu nanti akan membunuhmu. Fa inna ummataka taqtulu. Wa in syi'ta, jika kamu mau, araitu kal makan, saya tunjukkan, perlihatkan kepada kamu tempat alladzi yuqtalu fi, di mana nanti dia akan dibunuh. Kalau kamu mau, saya akan tunjukkan di mana nanti tempatnya dibunuh. Qala, kemudian rawi berkata, fadaraba biyadihi, lalu kemudian malaikat itu mengeluarkan tangannya, fadaraba biyadihi fa'arahu, lalu dia memperlihatkan turaban ahmara. Jadi malaikat itu kemudian mengayunkan tangannya, lalu kemudian dia memperlihatkan turab, tanah ahmara yang merah. Fa'akhadat Ummu Salamah, lalu kemudian Ummu Salamah mengambil tanah itu. Jadi fa'akhazat Ummu Salamah tadzalika turab, tanah tersebut. Fasarrathu fi tarafi thawbiha, lalu kemudian dia membungkusnya dengan ujung kainnya, ujung selendangnya. Qala, lalu kemudian perawi mengatakan, fakunna nasma'u, lalu kemudian hari kami mendengar yuqtalu, bahwa Al-Husain dibunuh di suatu tempat di Karbala yang namanya Karbala. Jadi sudah disampaikan sebelumnya ini. Yuqtalu bi Karbala, dia dibunuh di Karbala. Ini hadis riwayat Imam Ahmad 13.293. Dan setelah dibunuh di Karbala, seperti kita ketahui jemaah sekalian, jadi Imam Husain dibunuh di Karbala berdasarkan hadis tadi juga, tidak puas dengan hanya membunuhnya di Karbala, tetapi kemudian memisahkan leher dan tubuhnya. Kita tahu ketika Imam Husain dibunuh di Karbala, bukan hanya dibunuh, tetapi benar-benar dianiaya. Dibunuh bukan hanya dengan satu tombak, tapi dengan beberapa tombak.
Dibunuh bukan hanya dengan 1-2 panah, tapi ratusan panah yang menancap di tubuhnya. Bukan hanya sekedar ditombak dan dipanah, tapi dilempar batu sehingga mengenai kepalanya. Tersungkur, ketika tersungkur bukan hanya sekedar tersungkur, tapi diinjak-injak dengan kuda. Dan setelah itu kemudian dia dipisahkan tubuh dan kepalanya oleh Shimmer. Lalu kemudian kepalanya dinaikkan di atas tombak. Lalu diarak masuk ke dalam Kufah. Dimasukkan ke dalam istana Ibnu Ziyad. Istana Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad, gubernur Kufah. Lalu nanti kepala itu diletakkan di atas baskom, di atas tempat, di atas cawan. Nah, hadis ini berbicara tentang itu. Dan ini diabadikan oleh hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Kejadian ini bukan cerita. Kejadian ini bukan hanya sekedar karangan. Ini diabadikan di dalam hadis-hadis yang sangat terkenal. Tirmizi ini masuk kategori hadis Kutubus Sittah, kitab yang 6. Dan diceritakan di sini. Mari kita lihat. Ya. Jadi sini kita lihat bahwa ini adalah dari Anas bin Malik. Ya. Qala berkata, kuntu inda bani Ziyad. Jadi Anas bin Malik mengatakan, kuntu saya pernah waktu itu inda bani Ziyad, berada di sekitar Ibnu Ziyad. Kuntu inda bani Ziyad, aku berada di sekitar Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad maksudnya Ubaidullah Ibnu Ziyad, gubernur Kufah. Faji'a bira'sil Husain, lalu kemudian didatangkan kepala Al-Husain. Jadi Anas bin Malik ada di tempat itu. Jadi secara tidak langsung Anas bin Malik ini ya berada di pihak itu. Jadi Anas bin Malik menceritakan saya ada di sana ketika kepala Al-Husain dimasukkan ke dalam istana gubernur Ibnu Ziyad. Faji'a bira'sil Husain faja'ala yaqul biqadibi lahu fi anfihi. Kemudian diletakkanlah tadi kepala Imam Husain di atas baskom atau di atas cawan. Biqadibi lahu fi anfi. Lalu kemudian Ibnu Ziyad mengambil kayu-kayu lalu mencolok-colok hidung daripada Imam Husain. Luar biasa. Fi anfi itu adalah di hidungnya. Dia setelah menyaksikan kepala Al-Husain, dia mencolok hidungnya, lalu kemudian berkata untuk membuktikan bahwa ini benar-benar adalah Al-Husain. Artinya dia mencolok-colok membuktikan bahwa ini memang adalah Al-Husain. Apa buktinya? Dia berkata begini, wa yaqul, dan dia berkata, Ibnu Ziyad berkata, ma ra'aitu misla hadza husna. Saya belum pernah melihat orang setampan ini. Qala, lalu kemudian Anas bin Malik mengatakan, qultu, aku berkata, ama innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Al-Husain itu adalah seseorang yang paling mirip ashbahihim. Dia adalah min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain itu adalah orang yang paling mirip Rasulullah. Ini kata Anas bin Malik. Jadi artinya apa? Ketika Ibnu Ziyad melakukan itu, dia seolah-olah memperlakukan Rasulullah seperti itu. Dan dia tidak ada rasa segan. Tidak ada rasa hormat. Tidak ada rasa ta'zim. Tidak ada rasa respect. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 3711. Ini hadis berikutnya masih berkaitan dengan mencolok-colok tadi kepala Imam. Ini Bukhari malah. Kalau tadi kita katakan hadisnya bukan yang tertinggi karena Imam Ahmad. Sekarang kita ambilkan dari hadis Imam Bukhari yang paling tinggi derajat kesohihannya. Ya. Ini adalah haddatsani Muhammad bin Husain ibn Ibrahim. Qala haddatsani Husain bin Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas bin, sama-sama dari Anas bin Malik juga. Jadi sama tadi sumbernya. Sumber informasi yang sama yaitu Anas bin Malik. Ya, berkata. Jadi Anas bin Malik melaporkan Utiya Ubaidullah ibnu Ziyad bira'sil Husain. Kepala Al-Husain didatangkan, dihadapkan kepada Ubaidullah ibnu Ziyad. Kepada gubernur Kufah yaitu Ubaidullah ibnu Ziyad.
Faju'ila fi tasti. Lalu kemudian kepala itu diletakkan di atas baskom, di atas cawan. Faja'ala yang kutu. Lalu kemudian dia mencolok-colok mulutnya daripada Al-Husain. Dia menusuk-nusuk mulut daripada Al-Husain, mencolok-coloknya. Waqala sambil berkata, fi husni, berkaitan dengan ketampanan dia, fi husni syai'a, ataukah kebaikan-kebaikan daripada Al-Husain, sambil menyampaikan bahwa Al-Husain memang adalah orang yang baik. Dia mengakui. Jadi artinya Ibnu Ziyad pun mengakui bahwa Al-Husain itu tidak bisa ditemukan kesalahannya. Lalu kenapa Ibnu Ziyad melakukan? Karena perintah Yazid bin Muawiyah. Sebagaimana juga Umar bin Sa'ad melakukan itu juga bukan, dia tahu kalau Al-Husain itu orang yang sangat baik. Tetapi dia melakukannya karena perintah gubernur. Gubernur melakukannya karena perintah daripada khalifah ataukah pemimpin atau raja pada saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Jadi mereka semuanya mengakui ini pun juga. Waqala fi husni syai'a, dan dia bercerita tentang kebaikan-kebaikan daripada Al-Husain. Waqala Anas, maka berkatalah Anas bin Malik tadi, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Husain itu adalah anak atau orang yang paling mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana makhduban bil wasmah, kepalanya dia lihat rambutnya dicat dengan wasmah yang berwarna kehitam-hitaman. Hadis Imam Bukhari nomor 3465. Jadi artinya apa? Kebenaran bahwa Al-Husain itu dipisahkan kepalanya dan lehernya bukanlah karangan orang-orang Syiah. Ini diabadikan di dalam hadis Imam Bukhari. Dan ini dilaporkan bahkan sampai kepalanya di istana Gubernur Ibnu Ziyad dan dicolok-colok kepala atau mulutnya di sana. Ini diabadikan dalam hadis. Cuma saja sayang jemaah sekalian, hadis-hadis seperti ini jarang diangkat. Padahal ini adalah Bukhari. Ini adalah hadis terakhir yang kita bicarakan. Dan hadis ini ada di dalam Ibnu Majah, tapi lagi-lagi tidak populer. Yang populerkan justru para pecinta Imam Husain, muhibbin Imam Husain. Mari kita lihat apa bunyi hadisnya. Ini adalah Haddatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Khallal wa Ali ibnul Munzir qala, keduanya berkata haddatsana Abu Ghassan haddatsana Asbatu benu Nasrin Anis Sudi An Subaihi Maula Ummi Salamah. Ini adalah dari bekas budaknya Ummu Salamah. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam. Kita tahu Zaid bin Arqam termasuk yang banyak meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan keluarga Nabi. Ya. Jadi An Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin wa Fatimata wal Hasan wal Husain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan dan kepada Husain. Apa kata Nabi? Coba kita catat baik-baik hadis ini. Ini Ibnu Majah. Nabi berkata kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan dan Husain, ana silmun liman salamtum wa harbun liman harabtum. Di hadis lain dikatakan ini silmun liman salamakum wa harbun liman harab. Jadi ini ada di dalam hadis itu. Ini Nabi mengatakan ana silmun, saya akan berdamai liman salamtum, dengan siapa saja yang berdamai dengan kalian. Jadi kalau berdamai dengan kalian berempat, berarti berdamai juga aku dengannya. Sebaliknya, waharbun, dan aku akan memerangi liman harabetum, siapa yang memerangi kalian. Jadi artinya siapa memerangi kalian, hakikatnya juga memerangi Rasulullah. Atau siapa memerangi Al-Husain, berarti Rasul bersama dengan Husain memerangi orang itu. Ini kata-kata ini diabadikan di dalam hadis Ibnu Majah nomor 122. Ya. Ana silmun liman salamtum waharbun liman harabtum. Inilah yang biasa kita sampaikan dengan kata-kata ini, silmun liman salamakum waharbun liman harabakum wawaliyun liman walakum.
wa'adun liman adakum. Ini adalah bukan pernyataan orang Syiah saja, tapi ini harusnya pernyataan semua orang Islam. Karena ini dia bandingkan. Dia akan berdamai dengan siapa yang berdamai dengan mereka berempat, Ali, Fatimah, dan Hasan Hussein. Dan Nabi memerangi siapa saja, memerangi mereka semuanya. Nah sekarang jemaah sekalian kita mengambilkan contoh. Sahabat Al-Husain, sahabat Nabi yang konsisten, yang istiqamah, yang berpegang teguh pada semua alur hadis yang kita baca dari atas. Yaitu mereka yang mengorbankan nyawa dan hartanya untuk membela keluarga Nabi. Dan bahkan pada akhir-akhir hayatnya nanti di Karbala, mereka berpesan bukan tentang keluarganya, bukan tentang istri dan anak-anaknya, tetapi berkenaan dengan Imam Hussein. Mari kita mengikuti cerita tentang Muslim bin Aus saja. Ini adalah Muslim bin Aus saja. Ini ingat, Muslim bin Aus saja ini salah satu sahabat yang bukan Bani Hashim, tapi dia dimakamkan di dalam haram Imam Hussein. Kan luar biasa sebetulnya. Jadi dia dimakamkan di dalam makam, di dalam haram Imam Hussein. Jadi yang kita bicarakan ini adalah namanya Muslim bin Aus saja. Sahabatnya Imam Hussein, dia dari Bani Asad. Jadi Al-Asadi. Jadi kalau disebutkan Muslim bin Aus saja Al-Asadi. Karena dari Bani Asad. Dia tempat tinggalnya di Kufah. Jadi dia orang asli Kufah. Dia tinggal di Kufah. Dan dia termasuk mengundang masuk Imam Hussein. Dia termasuk orang pertama yang menerima utusan Imam Hussein, yaitu Muslim bin Aqil. Nanti tempat syahidnya adalah di Karbala. Tempat dimakamkannya haram Imam Hussein. Pada peristiwa Karbala, Muslim bin Aus saja mendukung Muslim bin Aqil. Sama-sama Muslim. Muslim bin Aus saja mendukung Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil adalah utusan Imam Hussein untuk memverifikasi, untuk membuktikan kebenaran surat-surat yang dikirim oleh orang Kufah kepada Imam Hussein. Muslim bin Aus sajalah yang memberikan uang kepada Muslim bin Aqil. Bukan hanya memberikan dukungan baiat, tetapi juga uang dan senjata, serta memberikan baiat yang menguntungkan Imam Hussein. Itu yang dilakukan Muslim bin Aus saja. Berdasarkan sebagian nukilan, ketika Muslim bin Aqil masuk kota Kufah, pertama-tama yang didatangi adalah rumah Muslim bin Aus saja. Masyarakat Kufah menemui Muslim bin Aqil selaku perwakilan Imam Hussein di rumah Muslim bin Aus saja, dan memberikan baiatnya kepada Imam Hussein alaihissalam. Mereka bersumpah akan membela Imam Hussein alaihissalam hingga titik darah penghabisan, baik dengan harta maupun jiwa. Jadi coba kita lihat. Jadi inilah yang disebut dalam Al-Quran, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri kalian. Ini dibuktikan oleh seorang yang bernama Muslim bin Aus saja. Kabar ini sampai kepada Imam Hussein di Mekah. Dan Imam Hussein pun bergerak menuju Kufah. Jadi setelah mendengar informasi bahwa Muslim bin Aqil diterima dengan baik di Kufah, Muslim bin Aus saja memfasilitasinya, lalu kemudian Imam Hussein yakin, lalu kemudian bergerak menuju ke Kufah. Muslim bin Aus saja memerankan peranan sangat penting dalam proses baiat orang-orang Kufah terhadap Imam Hussein melalui Muslim bin Aqil. Tetapi kemudian Ibnu Ziyad, gubernur Kufah, tidak tinggal diam. Menggunakan berbagai macam cara untuk mengetes, untuk menspy ya, bagaimana dukungan orang Kufah kepada Al-Husain. Maka disebarkanlah mata-mata spy kemana-mana. Salah satu spy mata-mata yang terkenal adalah Maqil. Maqil ini mata-mata yang termasuk handal. Dia seakan-akan bersahabat dengan Muslim bin Aus saja. Sehingga melalui Muslim bin Aus sajalah Maqil mengetahui tempat persembunyian Muslim bin Aqil. Jadi Maqil, mata-mata Ubaidullah ibnu Ziyad, gubernur Kufah, mengetahui tempat persembunyian Muslim bin Aqil dari Muslim bin Aus saja. Setelah Hani bin Urwah ditangkap,
setelah Hani bin Urwah ditangkap, itu yang memfasilitasi juga Muslim bin Aqil di Kufah. Muslim bin Aqil mengatur prajuritnya dan memilih pemimpin di antara mereka. Maka ia memilih Muslim bin Aus saja untuk menjadi komandan bagi kabilah Mazhaj dan Asad, suku Asad, karena dia Muslim bin Aus saja tadi dari Al-Asadi. Setelah kesyahidan Muslim bin Aqil, dia ditangkap baru dibunuh. Ia bersembunyi. Lalu Muslim bin Aus saja bersembunyi dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, karena dikejar-kejar, ya, bersama dengan keluarganya dan anaknya untuk beberapa waktu. Dan setelah itu, setelah dia merasa aman, di malam hari dia kemudian meninggalkan tempat persembunyiannya bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, lalu kemudian di tengah malam yang gelap gulita, dia bergerak menuju ke Karbala. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah sama dengan tindakan mendatangi kematian. Karena semua orang tahu bahwa Imam Hussein di sana sudah terkepung. Tapi dalam kondisi seperti itu, setelah Muslim bin Aqil sudah terbunuh di Kufah, maka Muslim bin Aus saja tidak punya harapan lagi di Kufah. Maka karena cintanya kepada Imam Hussein, maka dia ingin langsung membawa dirinya dan keluarganya, memberikan dukungannya kepada Imam Hussein di Karbala. Maka dia pun pergi ke Karbala bersama dengan keluarganya untuk berkhidmat kepada imam di sana, di Karbala. Jemaah sekalian berbahagia, pada malam terakhir di Karbala, yaitu malam tanggal 10 Muharram. Sekarang ini tanggal 9, besoknya tanggal 10. Imam Hussein kemudian mengumpulkan seluruh anggota kabilahnya, laki-laki ataupun perempuan, baik dari Bani Hashim ataupun yang bukan Bani Hashim. Lalu kemudian Imam Hussein menyatakan melepaskan baiatnya. Wahai saudara-saudara semuanya, yang mereka cari bukanlah kalian. Yang mereka cari adalah saya. Saya kemanapun pergi pasti akan mereka kejar dan akan membunuh saya. Tapi kalau kalian tidak, maka pada malam hari ini aku lepaskan baiat saya kepada kalian. Kalian yang ingin pergi sekarang, pergilah. Saya sudah melepaskan baiat kalian. Carilah keselamatan. Sekarang tengah malam, musuh-musuh sedang tertidur. Pergilah mencari tempat persembunyian. Biarkanlah saya seorang diri di sini. Karena mereka cari adalah saya. Itu yang dikatakan Imam Hussein kepada mereka. Tapi apa jawaban mereka semuanya kepada Imam Hussein? Semuanya mereka menangis terseduh-seduh. Ya, lalu kemudian satu persatu menyampaikan baiatnya kembali kepada Imam Hussein. Dimulai daripada anak-anak Bani Hashim, dan setelah anak-anak Bani Hashim selesai menyampaikan baiatnya, memperbarui baiatnya, lalu kemudian yang bukan Bani Hashim, yang pertama muncul adalah Muslim bin Aus saja. Jadi yang pertama berdiri untuk menyampaikan baiatnya kepada Imam Hussein dari kalangan non Bani Hashim adalah Muslim bin Aus saja Al-Asadi tadi. Kita lihat dialog atau pernyataan daripada Muslim bin Aqil, Muslim bin Aus saja di dalam kalimat-kalimat ini. Berdirilah Muslim bin Aus saja di hadapan Imam Hussein di dalam sebuah tenda di malam gelap gulita. Muslim bin Aus saja berkata, wahai Aba Abdillah, apakah kami akan membiarkan Anda sendirian? Maksudnya, apakah mungkin kami membiarkan Anda sendirian? Kemudian ketika ditanyakan nanti oleh Rasulullah, bagaimana kami menjalankan hak Anda di hadapan Allah SWT? Apa yang kami katakan? Apa yang kami jawab nanti kepada Allah? Apa yang kami katakan kepada Rasulullah? Tidak, wahai imam, demi Allah, kami bersumpah, kami tidak akan biarkan Anda sendiri. Kami tidak akan biarkan Anda sendiri hingga kutancapkan tombak ke dada musuh. Sedemikian kuat aku akan menyabet mereka dengan pedangku, hingga pedangku jatuh dari tanganku. Dan setelah itu, jika tidak ada lagi senjata di tanganku, maka aku akan menghujani musuh dengan batu. Aku bersumpah, aku tidak akan berpisah denganmu hingga Allah Subhanahu wa taala
mengetahui bahwa kami menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Anda. Aku bersumpah jika aku mengetahui akan terbunuh, kemudian akan hidup lagi, kemudian terbakar, kemudian kembali hidup lagi, dan hal itu akan berulang sebanyak 70 kali, aku tidak akan pernah memisahkan diri darimu, wahai Abu Abdullah, hingga aku syahid di barisanmu. Inilah Mas Kaisar Baik salah satu contoh sahabat Imam Hussein menunjukkan tadi istiqomahnya dengan pernyataan sesuai dengan hadis-hadis yang kita angkat di atas. Kata Muslim bin Aus saja selanjutnya, bagaimana mungkin aku tidak akan melakukan itu? Padahal aku tahu aku hanya akan hidup sekali saja. Kemudian kehormatan dan kesenangan abadi akan terjadi. Artinya bahwa yang menentukan kehidupan kami nanti di akhirat adalah kematian kami sekarang di dunia. Mati sebagai orang yang zalim atau bersama dengan orang zalim, atau mati dalam kebenaran atau bersama dengan kebenaran. Cuma itu saja dua. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan abadi nanti di akhirat, harus mati dalam kebenaran dan bersama dengan orang kebenaran. Dan ini diajarkan oleh doa-doa kita bersama jemaah sekalian. Kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran kepada kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya selamanya, dan perlihatkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya selama-lamanya. Setelah esok pagi, di antara orang-orang yang pertama terbunuh adalah Muslim bin Aus saja, berdasarkan riwayat. Jadi Muslim bin Aus sajalah di antara yang pertama maju ke medan perang. Setelah Al-Hur, kita sudah ceritakan Al-Hur. Setelah Al-Hur maju dan kemudian tersungkur, sekarang majulah Muslim bin Aus saja. Muslim bin Aus saja ini adalah umurnya di atas 70 tahun. Ada dua orang tua di kafilah Imam Hussein pada saat itu, yaitu Muslim bin Aus saja dan Habib Al-Mazahir. Habib Al-Mazahir juga sahabat Nabi dan umurnya juga 70 tahun. Ini sahabat dekat antara Muslim bin Aus saja dengan Muslim bin Mazahir karena hampir seumur. Keduanya sudah uzur, sudah 70 tahunan. Tapi umurnya yang sudah lanjut tidak menurunkan semangatnya untuk membela Al-Husain. Dia maju di medan peperangan. Dia menyabetkan pedangnya kiri dan kanan, menyabet beberapa musuh, sehingga kemudian akhirnya dia juga tersabet oleh pedang dan kepalanya dilempar dengan batu, tersungkur, lalu kemudian bersimbah darah. Dalam keadaan bersimbah darah, apa yang dia inginkan? Dia ingin meninggal di atas pangkuan Imam Hussein. Lalu kemudian Imam Hussein bersama dengan Habib Mazahir datang kepadanya. Habib Mazahir tadi adalah sahabat daripada Muslim bin Aus saja. Imam Hussein bersama dan Habib bin Mazahir mendatangi Muslim bin Aus saja. Dalam keadaan tergelepar, dalam keadaan sekarat, tetapi masih sadar. Dalam keadaan bersimbah darah, dalam keadaan mandi bersimbah darah. Dan melewati masa-masa akhir hidupnya. Imam Hussein bersabda, wahai Muslim, semoga Allah SWT mengampunimu. Kemudian Imam membacakan ayat dari surat Al-Ahzab, surat 33-23. Faminhum man qada nahba, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Bunyi lengkapnya ayat ini adalah minal mu'minin, di antara mukmin. Siapa orang mukmin ini? Yaitu yang bersama dengan Imam. Di antara orang-orang yang berada dalam kafilah Imam Hussein, rijalun, ada orang, sadaku, dia benar, ma'ahadullah, sumpahnya kepada Allah, janjinya kepada Allah. Jadi bersumpah tadi kepada Allah di malam 10 Muharram tadi bahwa dia akan selalu bersama Imam Hussein. Seandainya pun dia mati 70 kali, dia tidak akan meninggalkan Imam Hussein. Dan sekarang sadaku ma'ahadullah alaihi. Dia sekarang membuktikan kebenaran janjinya tersebut. Faminhum man qada nahba, maka di antara mereka yang telah berjanji itu ada di antara mereka yang qada nahba, yang terlebih dahulu menemui kematiannya.
Wa minhum, dan di antara mereka man yantazir, ada yang menunggu. Maksudnya belum langsung meninggal dunia. Kalau dalam konteks ini tentu adalah Habib bin Mazahir. Jadi Muslim bin Auzajah telah nahba, menemui kematiannya terlebih dahulu. Wa minhum, dan di antara mereka dalam hal ini adalah Habib bin Mazahir, man yantazir, masih menunggu. Jadi dia berjuang untuk menunggu giliran kematian kesyahidannya. Wa ma baddalu tabdila, walaupun melihat saudaranya, temannya, sejawatnya, yaitu Muslim bin Aus saja menderita kelihatannya secara zahir, bersimbah darah, tercabik-cabik tubuhnya, kepalanya pecah, tetapi tidak kemudian mengurungkan niat dari Habib bin Mazahir. Dia tidak membuat Habib bin Mazahir ketakutan. Kemudian Habib bin Mazahir pun mendekat ke arah Muslim dan berkata, sahabat mendatangi sahabatnya yang sudah akan meninggal tersebut. Dia berkata, wahai Muslim bin Aus saja, kesyahidanmu merupakan hal yang berat bagiku. Tapi aku yakin kau masuk surga. Kemudian dengan suara lirih, Muslim berkata, Tuhan telah mengabarkan, jadi Muslim yang akan meninggal dunia. Muslim bin Aus saja berkata kepada sahabatnya, Habib bin Mazahir, Tuhan telah mengabarkan kabar gembira bagimu, wahai Habib. Kemudian Habib berkata kepada Muslim, jika kesyahidanmu belum dekat, aku senang jika engkau mewasiatkan sesuatu. Jadi seandainya kau masih ada waktu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan wasiat, saya berharap memberikan wasiat kepadaku. Aku senang jika engkau mewasiatkan sesuatu kepadaku, yaitu sesuatu yang sangat penting, sehingga aku akan memenuhi hak agama dan kekeluargaanku kepadamu. Muslim bin Aus saja memberikan isyarat kepada Imam Husain. Artinya mendengarkan kata-kata sahabatnya Habib bin Mazahir ini, Muslim bin Aus saja kemudian menunjuk kepada Imam Husain. Seraya berkata kepada Habib Mazahir, satu-satunya wasiatku kepadamu adalah aku wasiatkan kepadamu Aba Abdillah Al-Husain. Padahal Muslim bin Aus saja punya istri, punya anak. Tapi apa kata Muslim bin Aus saja? Wahai Habib, satu-satunya wasiatku kepadamu adalah Aba Abdillah Al-Husain. Semoga Allah merahmatimu. Selama hayat masih dikandung badan, tolonglah beliau dan jangan biarkan beliau sendiri. Hingga Anda akan terbunuh. Jangan biarkan Al-Husain, Aba Abdillah sendirian sampai kamu terbunuh mendahulunya. Mendengarkan wasiat sahabatnya ini, Habib bin Mazahir berkata, aku akan mengamalkan nasihatmu dan akan membahagiakanmu, wahai sahabatku. Inilah contoh Bapak Ibu semuanya berkenaan dengan sahabat Imam Husain, pendukung, muhibbin keluarga Rasulullah SAW yang istiqamah sampai akhir hayatnya. Kita yang masih hidup ini, jemaah sekalian, belum tahu apa nanti akhir hayat kita. Tugas kita sekarang adalah berdoa. Semoga Allah SWT jangan sampai kita meninggal tidak bersama dengan kafilah Imam Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahillati halat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد wajil fariyah. Terima kasih banyak Masyiral Muslimin, Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya atas perhatiannya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan malam ini dari keberkahan Imam Hussein bersama dengan kafilahnya di malam-malam Karbala. Walafu minkum, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.